Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kawan-kawan yang gue banggakan, balik ke channel gue. Seperti janji yang waktu itu, kita akan lanjut di perbarui iman untuk part 2 ya. Part 2 ini khusus untuk iman yang dalam bentuk perbuatan. Oke, kita cek bersama. Iman dalam bentuk perbuatan nanti kita istilahkan dengan ihsan ya, artinya kita mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita dilihat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita jujur memang sangat sulit ya, ketika kita sholat untuk sampai ke tingkatan khusyuk yang benar-benar khusyuk itu memang sangat sulit. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu kama ra'aitumuni sholli, salatlah seperti halnya aku sholat. Cuma memang itu untuk sampai ke tataran yang khusyuk itu sangat sulit ya. Tetapi kita mencoba terus, seolah-olah kita benar-benar ketemu, benar-benar dilihat sama Allah. Jadi kita bisa untuk berusaha khusyuk. Itu contoh di sholat ya. Kali ini kita akan hubungkan ihsan itu dalam 18 karakter bangsa ya. Kita tahu ada 18 karakter bangsa menurut Kemendikbud di sini ya. Ini secara singkat saja, kenapa begitu banyak gitu ya. Ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Ini semua kalau kita tengok satu persatu, ketika kita sudah meyakini dalam hati, kemudian kita mengucapkan dengan lisan, dan kita perbarui keduanya itu lewat membaca syahadat dan juga banyak-banyak beristighfar, maka yang ihsan adalah dengan wujud nyatanya, konkretnya. Yang pertama itu religius, jelas ya. Founding father kita meletakkan ketuhanan yang Maha Esa di posisi paling atas, sila pertama. Ini pun ada di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Ku-nya ini Allah. Artinya itu ketika bilang ihsan, maka ibadah itu serta merta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai niat itu tiada lain hanya kepada untuk menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang salah kaprah ya, kadang ibadah untuk biar di sholat dilama-lamain ketika ada si doi gitu ya, atau camernya. Ketika enggak, langsung seperti kilat menyambar-nyambar rubuh-rubuh gedang gitu ya. Itu untuk religius. Yang kedua ada jujur ya. Ini yang sangat mahal kayak gini nih. Jujur ini betul-betul erat sama yang namanya ihsan ini ya. Kadang kalau anak kecil, misalnya orang tuanya tuh, ya ini budaya kita ini penuh dengan ultimatum gitu ya. Ultimatum. Artinya ultimatum itu apa?
penuh dengan tekanan, kita jadi nggak bahagia. Sedangkan ini kalau di negara-negara Skandinavia seperti Denmark, ya, Denmark itu mereka nggak ada yang kayak gini nih. Salah satu the six parent way of Danish itu adalah no ultimatum, tanpa tekanan, tanpa ancaman ya. Yang membuat kita ini kadang sekarang ini banyak yang korupsi macam-macam, tidak jujur ya gara-gara dari kecil anak itu sudah diajari untuk tidak jujur. Misalnya, kamu jangan main HP terus, kota gue nanti sekarat. Nah memang sekarat, main game terus. Nah akhirnya si anak itu inggih di depan, tapi ketika wah kayaknya si babe guring tidur, lalu dia curi waktu, sudah nggak jujur kan ya. Itu ya, kalau ihsan berarti harus jujur. Adapun toleransi jelas ya kayak gini, bagimu agamaku, bagiku agamamu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita Islam ini rahmatan lil alamin ya. Bukan Islam kalau mengajarkan sesuatu yang bersifat merusak. Islam adalah toleran, agama yang toleran. Begitupun pula untuk disiplin. Ketika bilang ihsan, maka jam-jam sholat itu ya, sadar betul nih, tergerak, Allahu Akbar, tepat waktu, disiplin. Kita bisa bayangkan ya, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, ini bagus-bagus semua, demokratis, sampai ke kepo atau rasa ingin tahu ya, ini ada di Al-Quran ya. Semuanya ini ada dalam Al-Quran ya, religius sampai nanti yang tanggung jawab tuh ada semua di Al-Quran tuh. Nanti teman-teman bisa buka, bisa nanti kalau ada kesempatan kita kupas satu-satu ya. Ada semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, ikro, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Kita bisa bayangkan ya, ini disusun nggak cuma tiba-tiba muncul ini disusun berdasarkan oleh Kemendikbud, oleh para pendahulu ini benar-benar dengan pemikiran yang matang, mulai dari religius, jujur, hingga tanggung jawab ya. Inilah ketika kita sudah di lisan sudah, di hati sudah, kemudian di lisan sudah, maka harus dibuktikan dengan perbuatan ya ini. Dengan 18 karakter bangsa ini, ketika kita merasa Allah itu selalu melihat kita, maka hal-hal positiflah yang akan kita lakukan. Minimal ada 18 ini ya. Apa konsekuensinya ketika kita sudah melakukan ini? Maka hidup kita tentu akan damai, bahagia, tertib, aman, sejahtera gitu ya. Sebaliknya ketika iman itu baru sebatas keyakinan di dalam hati dan juga di lisan dan belum diwujudkan dalam bentuk perbuatan, maka itu nama aja samjubung ya, sama aja bohong. Nah, bagaimana memperbarui iman di tataran perbuatan ihsan, yaitu dengan terus memulas 18 karakter ini ya, minimal agar menjadi insan kamil dan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat insya Allah akan kita peroleh. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan kupas satu-satu ini, tapi jika Allah memberikan kesempatan. Mungkin wallahu alam bisawab, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.